warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang keimanan dan makna kalimat syahadat. Yang pertama itu adalah Islam secara bahasa artinya tunduk dan pasrah. Sedangkan secara istilah pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan Islam itu ada dua, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum yaitu semua ajaran para nabi dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti aturan syariat yang berlaku ketika itu. Yang kedua yaitu Islam dalam arti khusus. Islam dalam arti khusus adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan syariat beliau menghapus syariat sebelumnya yang bertentangan dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah apa itu iman? Iman secara bahasa yaitu bentuk dasar dari amana, yu'minu, imana, wa huwa mu'minu. Nah, kata ini turunan dari kata al-amal yang artinya aman. Nah, aman di sini berarti menetap dan hatinya tuh tenang. Sedangkan iman secara bahasa artinya membenarkan disertai dengan melakukan segala konsekuensinya. Sedangkan secara harfiah, iman itu adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan, disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal merupakan bagian dari iman. Maksudnya yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah sholat kalian. Allah menyebut amal ibadah itu berupa sholat dan sebutan iman yang lain. Dalil merupakan iman termasuk diantaranya adalah perbuatan iman. Keluargaku yang berbahagia, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu cabangnya tuh banyak. Nah, batas iman itu adalah ucapan la ilaha illallah dengan ucapan apa tadi? La ilaha illallah. Nah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Contohnya itu adalah jika ada orang kesusahan karena ada pohon yang tumbang, nah kita seharusnya membantunya agar orang tersebut bisa jalan. Itu contoh kecilnya ya. Dan malu adalah cabang keimanan, itu menurut hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW menggambarkan iman itu ada 3 bentuk perbuatan. Yang pertama itu adalah ucapan lisan. Sedangkan yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan yang ketiga rasa malu. Jadi seseorang yang tidak memiliki rasa malu berarti orang tersebut tidak memiliki keimanan. Sedangkan perbedaan iman dan Islam, menurut ibu dan bapak, iman dan Islam itu berbeda atau sama? Berbeda. Ya benar, iman dan Islam itu berbeda. Yang membedakannya yaitu iman itu merupakan amal batin, sedangkan Islam adalah amal zahir. Nah, ibu sama bapak udah tahu belum di sini apa yang dimaksud dengan amal batin sama amal zahir? Belum. Udah tahu? Oke. Amal batin itu merupakan sebuah akidah atau keyakinan
Nah, sedangkan amal zahir merupakan perbuatan yang kita lakukan. Hal di atas merupakan kata iman dan Islam dalam konteks yang bersamaan. Apabila Islam dan iman ini di dalam berdiri sendiri, maka iman itu mencakup Islam, sedangkan Islam itu mencakup iman. Nah, mukmin sejati menurut kacamata agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 4 yang artinya, ciri pertama orang mukmin yaitu sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, maka hatinya langsung bergetar, tertaut dengan kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah dituturkan, maka imannya akan bertambah. Ciri yang ketiga yaitu kepada Allah dia penuh dengan ketakwaan. Ciri yang keempat yaitu menegakkan sholat. Makanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukun-rukun syariat, sunnah-sunnah yang disempurnakan. Dan yang paling puncak adalah kekhusyuan yang terakhir dari harta rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu mereka infakkan untuk dipinjamkan kepada Allah. Itu menurut Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 4. Nah, selanjutnya yaitu rukun kalimat tauhid. Rukun kalimat tauhid disimpulkan oleh para ulama dari kalimat tauhid itu sendiri, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, rukun kalimat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu an-nafyu dari kalimat la ilaha, sedangkan al-itsbat dari kalimat illallah. An-nafyu sendiri berarti peniadaan, yaitu meniadakan adanya Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi. Sedangkan al-itsbat berarti penetapan. Penetapan yang menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar. Sedangkan an-nafsu itu mengharuskan kita ingkar dan kafir atas segala yang disembah dan diibadahi selain Allah. Sedangkan al-itsbat mengharuskan kita merealisasikan segala konsekuensi la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Nah, dua rukun tersebut tidak dapat dipisahkan. Apabila meyakini an-nafsu saja sama saja kita tuh ateis. Nah, jika kita mempercayai al-itsbat saja, maka dapat mengubah diri kita menjadi kaum musyrikin. Rukun tersebut firman Allah yang artinya, barang siapa yang ingkar kepada sesembahan selain Allah dan beriman hanya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan pernah putus. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, memaknai makna kalimat la ilaha illallah ini artinya adalah tiada yang disembah selain Allah. Orang-orang musyrikin sangat yakin bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 57. Yang artinya mereka orang-orang yang mereka sembah itu mereka mencari jalan kepada Tuhan. Mereka siapa yang di antara mereka lebih dekat pada Allah dan mengharapkan ridho Allah dan takut terhadap siksaannya, sesungguhnya siksaan Tuhanmu lah yang harus ditakut. Keluargaku yang berbahagia, ada 7 syarat tauhid. Yang pertama itu al-ilmu yang artinya mengilmui. Yang kedua itu al-yakin, meyakini. Yang ketiga al-qablu
yang artinya menerima. Yang keempat, al-inqiyadu yang artinya mematuhi. Selanjutnya yaitu as-siddiq yang artinya membenarkan, al-ikhlas yang artinya ikhlas, al-mahabbah yang artinya mencintai. Selanjutnya yaitu pembatalan tauhid. Pembatalan tauhid ini ada 10. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang kedua, menetapkan adanya perantara di antara seorang dengan Allah dalam rangka memohon syafaat dan bertawakal kepadanya. Yang ketiga yaitu tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka. Yang keempat, meyakini bahwasannya ada petunjuk selain dari Nabi Muhammad yang lebih sempurna. Yang kelima, membenci suatu perkara yang merupakan ajaran Nabi walaupun ia sendiri mengamalkannya. Yang keenam, mengolok-olok ajaran Rasul. Yang ketujuh, melakukan sihir. Yang kedelapan, mendukung orang-orang musyrik dan membantu memusuhi agama Islam. Yang kesembilan yaitu meyakini bahwa sebagian orang bisa keluar dari syariat Rasul dan dengan leluasa. Dan yang terakhir yaitu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran corona semakin meluas dan meningkat jumlahnya. Wabah ini tak dapat diatasi dengan tepat tanpa sinergi yang baik antar individu, masyarakat, dan negara. Ketiganya harus berjuang bersama dalam menghadapi bencana dengan landasan yang sama, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim yang beriman, tentunya harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Segala sesuatu yang Ia ciptakan wajib tunduk dan patuh terhadap aturannya. Dalam hal virus corona, setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikron tak kasat mata ini pun ciptaannya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kodarnya. Allah telah menciptakan api, mempunyai kodar membakar. Allah pun telah menciptakan virus dengan kodar dapat menjakit para inang, hingga menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan kodar memiliki akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya seringkali memperingatkan manusia untuk menggunakan akalnya dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, lantas mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Oleh karena itu, memperbanyak iman, sabar, dan ikhlas menjalankan ujian dari Allah akan mengangkat derajat seseorang muslim jika diterimanya dengan penuh keikhlasan. Jadi, sebagai seorang mukmin, harusnya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dampak baik dan dampak buruknya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.